down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberikannya umur yang panjang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Tak lupa juga selaku kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar membawa citra Islam yang rahmatul lil alamin. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad telah mendapat apresiasi dan pujian dari Allah dan sudah melekat pada diri Nabi Muhammad suri tauladan, contoh dan perilaku yang baik, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untukmu. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwah, beliau mengalami banyak hinaan, cemoohan, dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya, beliau selalu memaafkan mereka. Dakwah yang dilakukan Nabi bukan hanya dengan ajakan dakwah, tetapi dengan akhlak yang mulianya, sehingga diterima dengan komitmen yang sama terhadap kebenaran Islam. Objek dakwah yang dilakukan Nabi bebas dari paksaan, ancaman, serta nilai-nilai yang bersifat merusak yang cenderung untuk anarkis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar dengan tagut yang benar kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena itulah para pelaku dakwah dalam hal ini, yaitu dai, tidak diperintahkan menyuruh Islam begitu saja. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jelas, dakwah tidak bersifat melontarkan isu-isu yang bersifat fanatis, memaksa, provokatif, celaan-celaan yang menimbulkan permusuhan, dan bukan pula aktivitas-aktivitas yang bersifat destruktif, karena etika manusia memandang dakwah yang dipaksakan sebagai pelanggaran berat. Maka itu dakwah memiliki etika-etika yang harus diterapkan dalam berdakwah. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek moral di kalangan umatnya untuk menjaga hak-hak sesama, serta menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Quran sering memberikan statement bahwa barang siapa yang berbuat baik, maka balasan baik dan diperoleh oleh pelakunya. Dan begitu pula sebaliknya, bagi perilaku keburukan, maka keburukan itu sendiri yang akan diperolehnya.
sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Etika melahirkan dua macam di dalam diri manusia, yakni etika yang baik dan etika yang buruk, tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Bahkan di dalam Islam, manusia dianjurkan untuk memiliki etika baik kepada orang lain, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Beretika yang baik, kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakun khairan minhum wala tamizu alfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismu fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditawarkan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka membela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul pilihan pembawa risalah Islam. Beliau merupakan khatamul anbiya wal mursalin di muka bumi. Rasul mempunyai pribadi yang mulia dan akhlak yang terpuji. Oleh sebab itu, beliau adalah uswatun hasanah bagi umat manusia dan ajaran yang bawanya, yaitu agama Islam. Islam merupakan agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia tanpa melihat asal suku dan bangsanya. Misi Nabi Muhammad SAW antara lain membawa ajaran Islam untuk menyempurnakan akhlak manusia, memberi kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia, menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan begitu pula di dalam hadis innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari ceramah ini dapat dipahami bahwa etika ajaran Islam adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus, serta dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang sifatnya terpuji. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya mutlak hanya dari Allah dan salahnya mutlak hanya dari saya sendiri. Undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy
faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Surahul Azim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar dengan tagut yang benar kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena itulah para pelaku dakwah dalam hal ini, yaitu dai, tidak diperintahkan menyuruh Islam begitu saja. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jelas, dakwah tidak bersifat melontarkan isu-isu yang bersifat fanatis, memaksa, provokatif, celaan-celaan yang menimbulkan permusuhan, dan bukan pula aktivitas-aktivitas yang bersifat destruktif, karena etika manusia memandang dakwah yang dipaksakan sebagai pelanggaran berat, maka itu dakwah memiliki etika-etika yang harus diterapkan dalam berdakwah. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek moral di kalangan umatnya untuk menjaga hak-hak sesama, serta menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Quran sering memberikan statement bahwa barang siapa yang berbuat baik, maka balasan baik dan diperoleh oleh pelakunya. Dan begitu pula sebaliknya, bagi perilaku keburukan, maka keburukan itu sendiri yang akan diperolehnya. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mazim, artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Etika melahirkan dua macam di dalam diri manusia, yakni etika yang baik dan etika yang buruk, tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Bahkan di dalam Islam, manusia dianjurkan untuk memiliki etika baik kepada orang lain, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Beretika yang baik, kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakun khairan minhum wala tamizu alfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditawarkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka membela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar
berbudi pekerti yang luhur. Dan begitu pula di dalam hadis, innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari ceramah ini dapat dipahami bahwa etika ajaran Islam adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus, serta dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang sifatnya terpuji. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya mutlak hanya dari Allah dan salahnya mutlak hanya dari saya sendiri. Undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang mengatakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.